Oke, saya mulai dulu ya, K3 listrik, nanti yang teman-teman lainnya yang belum hadir bisa menyusul. Sebentar. Ini apakah terlihat ya teman-teman? Terlihat, Ya, Bapak. saya share screen ya. Oke, kita langsung aja materi pagi ini K3 mekanik itu yang materi pertama adalah K3 listrik. Ya, mohon maaf ya karena hari ini tidak bisa praktikum ya. Nanti praktikumnya diganti di minggu depan. Kita akan melakukan praktikum pengecekan instalasi listrik. Kemarin alat peraganya juga sudah siap. Jadi siap-siap saja teman-teman untuk praktikum minggu depan. Eh Kemarin berdasarkan apa namanya persetujuan tim dosen, teman-teman ini ya apa namanya siapkan siapkan apa nanti siapkan sebentar saya lupa. Nanti siapkan laporan. Nah, dijilid 30 lembar saja mungkin cukup. Ya, 30 lembar yang kayak semester kemarin lah. Nanti yang ditulis di situ langkah kerjanya saja. Nggak usah repot-repot ya. Nanti kita ketemu aja, kalau pas ketemu nanti saya jelaskan. Yang penting nanti teman-teman jilid dulu format laporan yang seperti biasanya. Itu aja. Ini saya share screen lagi. K3 listrik. Nah, ini kan enak. Oke, K3 listrik. Apa sih K3 listrik itu ya, teman-teman? Mungkin teman-teman sering sekali mendengar tentang instalasi listrik yang kacau balau, kemudian terkena orang, viral ya kan. Karena apa? Listrik itu sejatinya adalah satu hazard atau potensi bahaya yang paling tinggi di sekitar kita. Nah, contohnya yang seperti ini. Jadi orang lagi apa namanya memperbaiki listrik, kemudian dia tersengat arus listrik. Kenapa Pak kok bisa tersengat? Karena listrik itu sejatinya mencari jalan yang paling mudah, sama seperti air. Dia mencari jalan yang paling mudah untuk ke tanah, tapi kalau listrik. Kalau air kan jalan yang paling mudah untuk apa dilewati dan dia akan turun kan kalau air. Kalau listrik itu dia pasti ngeground atau pasti akan ke tanah. Jadi sebenarnya listrik itu hanya lewat saja di tubuh kita. Cuma karena tegangannya cukup tinggi, itu akhirnya menyebabkan sengatan listrik yang cukup besar. Seperti itu. Nah, ini perlunya K3 listrik, yaitu K3 kan prioritas utama ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Terus perkembangan kelistrikan, jangkauan, besar daya. Ini dayanya teman-teman kalau di rumah biasanya 1.300, kemudian ada yang 2.200 atau bahkan ada yang masih 900. Nah, itu macam-macam daya listrik. Nah, daya listrik ini nanti biasanya ditentukan oleh teman-teman. Jadi teman-teman mau request yang berapa? Apakah 900 atau apakah nanti yang 1.300 atau 2.200? Tentunya nanti kalau teman-teman apa namanya menggunakan daya tersebut itu alat proteksinya berbeda-beda. Ada yang namanya nanti MCB, ada yang namanya ELCB, ada yang namanya warna kabel seperti itu ya teman-teman. Jadi tidak sama semua proteksinya. Jadi nanti teman-teman di sini di K3 listrik ini skopnya akan termasuk belajar tentang hal itu. Jadi nanti kita akan pelajari bedah satu persatu lah bagaimana nanti K3 listrik ini apa berjalan. Termasuk nanti standar warna kabel juga. Terus Pak, kabel yang seperti apa sih yang bisa digunakan di apa namanya di rumah kita atau apakah ada kabel standar yang bisa kita gunakan untuk sehari-hari yang berbahaya seperti apa nanti kita akan bahas ya.
Nah, termasuk nanti MCB-nya, "Pak, kalau saya di rumah saya ada daya sekian, nanti kalau pakai MCB sekian, apakah boleh atau bagaimana?" Seperti itu. Nanti kita bahas. Terus nomor 3 ada tingkat kehidupan di masyarakat, pekerja yang beragam. Nah, tentunya tingkat kehidupan di masyarakat ini akan berbeda-beda, butuhnya juga berbeda-beda. Yang saya kembali lagi, kamu butuhnya yang berapa? 900 kah, 1300 kah, atau 2200. Kalau teman-teman nyadar di rumah itu biasanya ada yang apa namanya jepret gitu ya, itu MCB-nya. Baik MCB PLN, biasanya proteksinya dua, MCB PLN sama MCB rumahnya sendiri. Nah, MCB rumahnya sendiri itu gimana? MCB rumahnya sendiri itu biasanya ditambahkan kalau teman-teman nanti ingat yang kemarin saya bahas tentang sekring itu. Nah, itu biasanya juga termasuk apa namanya alat proteksi untuk kelebihan beban. Nah, sekring itu kan biasanya pakai kabel satu kecil gitu ya, pakai satu kabel kecil. Nah, itu termasuk MCB atau biasanya itu MCB lama lah kita bilang. Nah, gini aja. Jadi kalau apa namanya teman-teman nanti kalau melihat di rumah, kalau rumah lawas ya biasanya ada yang seperti ini tabungnya, ya kan? Nah terus ini dalamnya diisi kabel kecil, terus ini dipasang di alatnya. Nah itu termasuk sekring kan ini. Ini sekring ini termasuk sebenarnya termasuk dalam eh, pelindung arus lebih gitu. Jadi mirip-mirip fungsinya kayak MCB. Nah, MCB itu apa sih? MCB itu miniatur circuit breaker atau untuk melindungi arus berlebih. Ini MCB. Ya, saya tulis ini MCB. MCB itu miniatur circuit breaker. Fungsinya adalah melindungi arus berlebih overload atau arus pendek. Jadi teman-teman kalau apa namanya di rumah nanti ketika nanti terjadi arus pendek biasanya itu ngesort itu jepret sendiri. Nah, ketika jepret sendiri itu berarti dia diamankan bagaimana caranya biar tidak terbakar. Nah, biasanya arus pendek ini disebabkan karena apa? Nah, tidak lain dan tidak bukan adalah biasanya arus pendek ini disebabkan karena yang pertama mungkin teman-teman memakai daya yang terlalu besar, mesin cucinya pakai heater gitu ya. Biasanya kan ada yang pas mesin cuci sekarang kan bisa pemanas dulu, nah itu bisa jepret atau memakai barang elektronik secara bersamaan, seperti itu juga bisa. Atau terjadi konsleting. Jadi antara apa namanya di rumah kita kan ada namanya kabel positif sama kabel netral. Nah ini mungkin di sini ada cacatnya, kemudian bertemu antara dua ini. Mungkin di ujungnya gini bertemu ya. Nah ketika bertemu ini menyebabkan short atau arus pendek atau kita biasanya ngetrip langsung seperti itu. Nah, ini diproteksi oleh MCB. Nah, selanjutnya alat proteksinya itu ada di namanya kalau dulu ELCB. ELCB. ELCB ini apa? Earth Leak Earth Leak Circuit Breaker. Jadi untuk apa? Untuk ketika kabel yang ada di rumah teman-teman nanti itu biasanya terkelupas. Nah, mungkin digigit tikus atau mungkin pas saat tukangnya memasang itu baret-baret semua. Nah, itu biasanya kita proteksi dengan ELCB ini. Nah, ELCB ini berfungsi untuk ya itu karena arc leak berarti kan untuk tegangan yang bocor seperti itu. Nah, Pak apa namanya kalau sekarang ELCB saya nyari susah Pak. Adanya RCBO Pak biasanya teman-teman akan menemui itu RCBO. Nah, apalagi itu RCBO Pak. RCBO adalah residual current circuit breaker with overcurrent protection. Nah, apa bedanya ini RCBO Pak? RCBO ini malah kombinasi antara ELCB dan MCB. Nah, lebih modern atau upgrade-nya ini. Nanti ada RCBO. Nanti akan saya terangkan juga bagaimana fungsinya seperti itu ya. Nah, sekarang belajar tentang
aturan terkaitnya yang pertama undang-undang kesukaan teman-teman ini UU 1 nomor 70 ya, tentunya tentang keselamatan dan kesehatan kerja, UU nomor 13 tahun 2023, PP 50, PP 50 SMK 3 kan, terus Permenaker tentang listrik tenaga kerja nomor 1215, SNI, SNI atau bisa kita sebut nanti PUIL ya, PUIL masih dipakai yang terbaru. Kemudian ada Permenaker 2 1992. Ini cara penunjukan wewenang ahli K3. Nanti di teman-teman nanti di perusahaan pastinya ada ahli K3. Ahli K3-nya khusus semua. Ada ahli K3 listrik, ada ahli K3 umum, ada ahli K3 angkat-angkut seperti itu. Nah, yang paling sering dibutuhkan adalah yang pertama ahli K3 umum, yang kedua ahli K3 listrik. Jika ada jikanya, jika mempunyai yang namanya genset. Nah, kenapa Pak kok yang punya genset ini wajib ahli K3 umum? Karena ketika genset dinyalakan, untuk menyambung ke arus utama ini ada yang namanya pemutusan arus di sini. Kalau teman-teman biasanya yang familiar bahasanya adalah on grid dan off grid gitu. Jadi ketika nanti listrik mati, otomatis genset ini aktif. Nah, itu harus ada peralihan arus di sini. Dan peralihan arus di sini itu adalah momen-momen yang sangat-sangat berbahaya. Karena apa? Karena teman-teman harus memastikan dari PLN ini off dulu. Kenapa? Kalau tidak, nanti akan terjadi tabrakan arus di mana itu bisa menimbulkan ledakan yang cukup dahsyat di tempat kerja teman-teman. Jadi nanti seperti dipompa gitu alatnya. Biasanya ada levernya gini. Ini ada eh, kalau kita bilang itu panelnya, kontrol panelnya, nanti di sini ada levernya. Jadi nanti ini dipompa ke atas ke bawah selama 3 kali kalau tidak salah. Baru nanti yang ketiga, yang terakhir itu nanti akan ada peralihan dari PLN ke genset ataupun sebaliknya. Yang paling bahaya adalah PLN ke gensetnya. Kalau genset ke PLN, tinggal matikan ini dulu, kontrol panelnya, terus kemudian dialihkan ke PLN itu lumayan aman. Tapi kalau genset ke PLN ke genset, ini biasanya harus pompa ini dulu, karena listriknya harus dianu ya. Terus mesinnya itu kalau teman-teman bayangkan mesin genset itu bukan seperti yang di rumah kita ya. Yang di rumah kita kan kecil ukurannya, seban mobil gitu kan ya. Nanti kalau di perusahaan ukurannya itu ini, kalau kalian gampang bayangannya semobil Pajero ya. Itu mesinnya aja. Jadi semobilnya, bukan mesin mobil Pajero tapi semobilnya. Jadi mesinnya cukup besar, nanti memenuhi satu ruangan gitu, tergantung berapa kVA yang dihasilkan. Biasanya yang pabrik-pabrik besar itu akan memiliki genset yang cukup besar. Untuk apa? Untuk yang pertama untuk mensuplai produksi, yang kedua untuk untuk penerangan jalan. Jadi nanti ada pembaginya, panelnya ini ada dua, yang satu produksi, yang satu nanti penerangan jalan. Kayak gitu, itu akan dibedakan ya. Oke, next. Nah, tujuan pelaksanaan alih K3 listrik yaitu melindungi pekerja tentunya. Kenapa? Karena pada prinsipnya semua K3 itu yang difokuskan adalah ke manusianya. Jadi bukan ke alatnya. Mungkin alatnya akan diproteksi, namun yang pertama kali diproteksi adalah manusianya. Nah, manusianya diproteksi dari apa, Pak? Dari lingkungan kerja atau tempat kerja, dari potensi bahaya kelistrikan. Tentunya bahaya kelistrikan ini banyak, mulai dari kabel, kemudian MCB, kemudian kebakaran juga. Jadi MCB nanti akan berkaitan langsung dengan kebakaran. Seperti itu. Nah, potensi bahaya listrik itu ada 3. Yang pertama arus. Nanti kita akan belajar arus ya setelah PPT ini. Nanti ada PPT lagi. Arus, kemudian termal. Termal itu panas ya. Jadi panas dari listrik itu karena menghasilkan listrik itu pastinya akan berkaitan dengan panas. Dan juga ada medan listrik. Loh, Pak, di listrik itu kan memang ada Pak medan listrik. Kalau saya pernah dengarnya medan magnet gitu ya.
Nah, medan listrik itu juga ada. Kenapa? Karena listrik itu memancarkan radiasi biasanya. Atau gini, lebih tepatnya bukan memancarkan radiasi ya, dia memancarkan panas, kemudian jika terjadi ledakan atau jika terjadi kerusakan, itu biasanya kerusakannya cukup fatal. Atau bisa disebut biasanya kalau ledakan listrik itu adalah arc flash sama arc blast. Ini ada flash. Bedanya apa, Pak? Bedanya ketika arc flash itu hanya nyala sesaat. Jadi ketika teman-teman pernah mengalami ini di rumah, ketika mau mencolok sesuatu, kemudian ada percikan bunga apinya, hanya sepersekian detik ya, itu namanya arc flash. Nah, arc flash itu masih cukup aman karena dia biasanya memang suhunya sangat tinggi di situ, cuma dia biasanya hanya berlangsung 1 sampai 2 detik padahal nggak ada. Seperti itu. Nah, yang kedua ini yang paling berbahaya adalah arc blast-nya. Kenapa? Karena arc blast ini nanti ketika terjadi ledakan itu kan suhunya cukup tinggi dan ini cukup besar biasanya terjadi di panel-panel ketika nanti mungkin pertama salah operasi, kedua salah penggunaan kabel, ketiga terjadi konsleting, itu pasti akan terjadi seperti itu. Jadi nanti teman-teman jika memasuki ruangan, apalagi ruangan panel ya, nanti ketika perusahaan itu harus berhati-hati karena arc blast ini bisa mengancam nyawa kita seperti itu. Nah, ketika terjadi arc blast atau ledakan lah kita bilang ledakan listrik, apa yang harus dilakukan? Pertama harus diproteksi dulu ruangannya. Kedua, kalau di sini saya nerangkannya agak susah ya. Nanti ada aparnya, ada ininya, dan aparnya harus bagaimana itu ada standarnya tersendiri. Dan sekarang bahkan ada proteksi apar yang menggunakan apar itu ketika ada api dia langsung pecah kemudian langsung padam itu ada. Jadi nanti ada ini contoh ya saya gambarkan di sini ini ada panel gitu ya. Terus kemudian ini ada MCB-nya. Ini MCB-nya jejer-jejer di sinilah ya. Kalau panel di perusahaan kan banyak ya. Nah, ini panel MCB-nya kayak gini. Nah, proteksinya gimana? Biasanya di sini ada aparnya di dalam panel itu. Terus kemudian ini ada selang yang mengitari seluruh MCB. Nah, nanti ketika dia panas ataupun ada percikan, dia akan pecah di bagian tertentu. Saya contohkan nanti panasnya di area inilah ya. Area ini panas. Nah, kemudian dia akan pecah yang di area sini. Yang di area sini saja. Nah, di area sini aja nanti pecah akan memadamkan api yang ada di sini. Seperti itu. Itu ada sekarang. Jadi kalau dulu mungkin masih masih konvensional, tapi sekarang itu bisa lebih modern. Namun kelemahannya apa Pak? Pasti kalau ada kelebihan ada kelemahan. Pipa flek-nya yang bisa pecah ini bisa getas. Jadi enggak wajib diperiksa paling enggak sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Karena jika getas dia pasti bocor. Nah kalau bocor aparnya ini yang di sini ini pasti akan habis seperti itu. Oke, next. Data penyebab kebakaran. Yang pertama, ya tentu saja biasanya kalau kebakaran itu ada api terbuka, ada listrik, ada pembakaran. Nah, tidak diketahui ini biasanya ketika terjadi konsleting, makanya dibilang tidak diketahui. Kenapa? Karena ketika terjadi konsleting, satu instalasi itu yang di perusahaan itu cukup besar. Jadi ketika nanti terjadi konsleting, ya kita biasanya tidak akan tahu di mana itu, terus apa, kadang sudah apinya membesar baru kita sadari seperti itu. Nah, itu yang paling berbahaya. Nah, ini catatan kasus K3 PLN ya, tersengat tewas. Sebenarnya listrik itu hanya mencari grounding, teman-teman. Jadi ketika kalian tersengat listrik, itu berarti tubuh kalian itu ke grounding ke tanah seperti itu. Dia hanya lewat saja. Namun arus ini akan berbahaya. Apakah ada arus yang aman, Pak? Ada. Nanti akan kita bahas juga. Jadi arus itu tidak semuanya berbahaya. Ada yang aman. Namun itu tegangannya juga cukup kecil ya teman-teman. Jadi tidak bisa yang besar seperti PLN gitu.
Nah, ini bahaya yang timbul dari penggunaan instalasi listrik. Ya, ada arus kejut, tentunya teman-teman tahu. Tadi ada suhu, kemudian ada ledakan, kemudian ada voltase, itu bisa kurang, bisa lebih. Nah, kalau kurang biasanya teman-teman akan mengalami yang biasanya di rumah itu voltasenya turun, lampunya redup-redup kayak gitu. Itu termasuk voltase yang kurang. Seperti itu. Terus ada pemutusan, ada busur api yang saya bilang tadi, ini arc flash ya, arc flash. Kemudian ada gerakan mekanis biasanya perlengkapan listrik itu biasanya yang ada di panel dan lain-lain. Kan ada levernya atau ada tuasnya di sini biasanya. Atau ada cetekannya. Kalau di rumahnya teman-teman ada saklarnya. Kayak gitu kan termasuk kegiatan apa alat mekanis atau gerakan mekanisnya yang harus kita waspadai. Nah, teman-teman, ketika nanti terjadi kejutan listrik atau biasanya teman-teman kesetrum ya, paling gampangnya bahasanya adalah ketika nanti teman-teman kesetrum, itu yang dilakukan pertama itu jangan panik tentunya. Kalau panik teman-teman bisa lengket ya kalau di apa namanya listrik itu. Jadi teman-teman harus stay cool lah saya bilang. Jadi tenang saja, nanti teman-teman jangan jangan terlalu panik. Biasanya sengatan listrik itu jika tidak signifikan itu hanya sepersekian detik saja kemudian lepas. Tapi ada juga yang sampai lengket, jadi tangannya ini tidak bisa digerakkan lagi, itu ada. Nah, itu yang patut diwaspadai. Kalau teman-teman ingin menolong nih, kalau teman-teman ingin menolong, pastikan teman-teman menolong dengan isolator yang pas. Apa yang dimaksud isolator? Isolator itu kayak kayu, plastik, kemudian apalagi ya, barang-barang yang tidak menyalurkan arus listrik. Kenapa arus listrik ini berbahaya seperti itu? Terus, Pak, kalau kita sudah pakai sepatu safety, apakah bisa terkena arus kejut listrik? Jawabannya adalah berapa dulu wattnya atau berapa dulu voltasenya. Ini tergantung voltasenya juga atau wattnya. Kita bisa sebut watt boleh, sebut voltase boleh ya. Nah, berapa dulu ininya? Duanya ini dilihat dulu. Karena apa? Ketika nanti terjadi sengatan listrik, tentunya teman-teman itu akan apa namanya? Kalau menggunakan APD ya, kita bilang APD sepatu gitu. Itu sepatu kalau jaraknya dari lantai kan hanya sekitar mungkin 3 sampai 4 cm ya. Ini dulu yang harus kita pahami. Nah, jangan lupa listrik atau arus listrik itu bisa lompat, teman-teman. Jadi antara satu dengan yang lainnya ini biasanya bisa lompat ke sini. Tapi jaraknya juga tidak jauh, paling 3 sampai 4 cm. Nah, ini yang berbahaya. Kalau kalian masih pakai sepatu safety, kemudian voltasenya di sini gede atau wattnya gede di sini, katakanlah 10.000 watt gitu ya, ya pasti bisa lompat dia. Kalau wattnya kecil, katakanlah mungkin 60 watt atau 7 watt, sekarang kan lampu kan kecil-kecil ya, 7 watt gitu. Ini nggak akan bisa lompat seperti itu. Ini yang harus kita waspadai. Dan apa yang dibawa listrik itu? Panas, teman-teman. Atau suhu berlebih. Jadi nanti ketika ada sengatan listrik, biasanya ada orang itu terkena luka bakar. Kenapa? Karena listrik itu suhunya cukup tinggi sebenarnya. Seperti itu. Nah, kalau suhu tinggi ini nanti ketika orang tersetrum listrik, ya, itu biasanya akan terjadi terbakar di bagian tubuhnya. Yang paling sering adalah di pundaknya. Itu yang paling sering saya alami adalah ketika nolong orang tersengat listrik itu pundaknya gosong atau melepuh. Itu biasanya dia terkena listrik. Entah konsleting atau apa seperti itu. Nah, ini proteksi terhadap sentuh langsung. Ya, ini membatasi arus listrik. Bisa menggunakan APD ya yang saya bilang tadi. APD bisa kalau kita secara hierarki K3 bisa dengan cara yang pertama mungkin eliminasi bahayanya kalau listrik tidak mungkin. Kemudian apalagi kita lakukan yang paling sering adalah engineering control ya. Engineering control bagaimana caranya biar listrik tersebut itu terproteksi ya. Kita contohkan yang masnya di sini ini ya. Nah, ini biasanya dikasih box di sini. Nah, ini kan engineering control sudah termasuk seperti itu. Jadi diproteksi agar orang-orang itu tidak langsung mencolokkan listrik ke situ.
atau teman-teman punya adik dikasih box anunya listriknya. Itu termasuk engineering control. Baru yang terakhir nanti teman-teman biasanya bikin APD atau administratifnya dulu lah, bikin SOP-nya, kemudian baru kasih APD-nya. Gimana nanti apa namanya teman-teman menggunakan alat pelindung dirinya dari karet ya tentunya. Proteksi terhadap sentuh tak langsung, mencegah gangguan melalui badan, membatasi mengalir. Nah, teman-teman, ketika kalian itu pakai sepatu ya, teman-teman, ini sudah termasuk proteksi listrik. Karena apa? Nanti sejatinya listrik ini, kan ini yang kesetrum di sini, di masnya ini ya. Nah, ketika ini terjadi sengatan listrik, ini listrik akan mengalir ke tubuh lewat jantung, kemudian akan nge-ground ke tanah. Nah, yang berbahaya adalah itu. Jika kalian menggunakan sepatu nih, ketika dia sudah benar sepatunya di sinilah, gitu. Dia tidak akan kemana-mana. Biasanya listrik itu akan aman-aman saja. Makanya kalau teman-teman lihat tukang listrik, ya ini cukup berbahaya ya memang. PLN yang benerin apa namanya tiang PLN gitu ya, itu arusnya listrik ada dan tidak dimatikan biasanya. Nah itu biasanya dia menggunakan proteksi mulai dari sepatu, kemudian apa namanya truknya juga sendiri kan sudah terproteksi ya karena rodanya dari karet itu. Ya, tapi harus ingat teman-teman kalau voltasenya terlalu tinggi, wattnya terlalu tinggi itu biasanya bisa lompat juga. Nah ini yang harus kita waspadai. Nah kalau lompat gimana Pak? Ya ini berarti kalau seumpama dari sini, ini lompat ke sini bisa kalau wattnya tinggi. Bisa hangus juga. Tapi kalau hanya menyengat saja di sini, terus dia tidak menemukan grounding, ya aman-aman saja. Yang kita waspadai adalah menemukan groundingnya itu dia. Nah ini besarnya arus ya dalam miliampere ini. Jadi di mana yang paling berbahaya itu di mana? Nah kalau masih 1 sampai 6 itu kan semutan. Jadi kesemutan itu tidak berbahaya. Ini sudah mulai berbahaya karena sudah mulai kaku. Kemudian yang berbahaya dari sini sampai ke bawah. Ini sangat berbahaya. Jadi bisa menyebabkan otot lemas, rasa sakit, kemudian kerusakan. Kerusakan ini yang paling sering yang saya bilang tadi ada kulitnya terbakar dan macam-macamnya itu. Karena dia menghantarkan panas. Jadi ini biasanya menyebabkan kematian. Kalau teman-teman paling relate ya, paling relate itu teman-teman nanti lihat kalau di area Jatim ya, Jatim, kemudian Ngawi, Madiun, Ponorogo dan sekitarnya biasanya ada lampu tikus di apa namanya sawah-sawah. Nah itu juga berbahaya karena dia biasanya menggunakan listrik AC atau namanya listrik PLN untuk mengaliri sawah-sawah tersebut itu modelnya seperti ini. Ini ada lampunya, atasnya ada lampunya, ini ada lampunya. Kemudian dia memproteksi sawahnya. Jadi kalau tikus lewat sini dia kesetrum, ini tikusnya lewat sini dia kesetrum mati. Nah itu. Mungkin orang juga bisa mati kalau lewat situ ya. Karena sudah banyak kejadian di area Ngawi, Madiun itu sudah banyak kejadian. Nah, pastinya kalau sudah menyebabkan kematian itu biasanya orang mungkin mungkin dia sudah masuk di ini, sudah masuk 13 sampai 15 miliampere. Namun karena orang tersebut jatuh di situ ya, ini naik motor jatuh di lubang sini. Nah, ini biasanya orangnya kaku, tidak bisa ngapa-ngapain ya, akhirnya sampai pagi akhirnya meninggal seperti itu. Jadi tidak seketika meninggal, namun dia akan bertahap meninggal, malah lebih ini lagi ngeri lagi ya. Tentunya akan berkaitan dengan hukumnya. Nah ini ada efek termal, ada efek arus lebih. Ini proteksinya. Kalau proteksi efek termal itu biasanya menggunakan bahan-bahan yang insulator panas. Atau biasanya jika teman-teman sadar, itu di kabel itu ada insulator panas yang berlapis ya. Jadi biasanya kabel kalau teman-teman belah tuh yang kabel utuh itu biasanya akan ada kabel warna biru sama warna merah atau warna hitam sama warna
biru, hitam buat positifnya, biru buat netralnya. Itu biasanya seperti itu. Nah, itu termasuk insulator atau proteksi terhadap panas efek termalnya. Jadi kalau kalian pegang kabel yang apa namanya telanjang ya kita bilang, jadi tidak ada proteksinya, itu biasanya akan panas seperti itu. Nah, kalau panas biasanya menimbulkan resiko luka bakar. Terus kalau arus lebih Pak, proteksinya apa? Ya yang kita bahas di pertama tadi, ada yang namanya MCB, ada yang namanya ELCB, ada yang namanya RCBO. Seperti itu. Nah, ini untuk prinsip kerja keselamatan yang pertama persiapan harus sesuai dengan gambar yang telah direncanakan. Jadi teman-teman ketika melihat instalasi listrik seperti ini, itu harus ada gambarnya atau mappingnya. Jangan sampai nanti orang ngecek ini tetapi tidak ada mappingnya di sini. Tidak ada mappingnya. Apa yang terjadi? Nanti bisa salah kabel, bisa terjadi ledakan, bisa terjadi macam-macam yang tidak kita harapkan. Tentunya nomor 3 ada personilnya. Personilnya harus menggunakan tenaga yang tersertifikasi bertanggung jawab menjaga keselamatan. Seperti itu. Nah, ini kan tambahan aja sertifikasi ya. Ini persyaratannya, ada pemeriksaan dan pengujian, ada pemeliharaan, ini standarnya. Ini menjauhkan bahan berbahaya yang ada di sekitar listrik. Biasanya apa? Biasanya kayak kaleng cat, kaleng thinner itu berbahaya ya. Jadi di daerah listrik itu tidak boleh dikasih hal itu. Tapi nanti teman-teman jangan kaget ketika di perusahaan nanti ada orang naruh cat 50 kilo di ruang panel. Ada orang naruh thinner mungkin habis ngecat dari situ nanti ada di ruang panel seperti itu. Nanti akan teman-teman ngalami sendiri. Atau nanti orang-orang naruh kardus-kardus di ruang panel itu ya itu yang sering kita jumpai di sana. Nanti bagaimana caranya untuk mencegah hal itu, terus bagaimana nanti caranya audit yang elegan nanti teman-teman juga kita ajarkan juga. Karena selain panelnya sendiri berpotensi terjadi ledakan, nanti hal tersebut yang ada di ruang panel itu atau bahan berbahaya tersebut mengakibatkan bahan baku yang bisa menambah parah kecelakaan kerja atau menambah parah potensi kebakarannya. Jadi kalau teman-teman bayangkan di rumah kita kan kabelnya cuma ada 2 positif negatif gitu ya. Nah, namun kalau di perusahaan kabelnya positif itu segede segede apa ya? Segede lengannya teman-teman kadang. Jadi gede banget. Terus kemudian kabelnya di dalamnya itu banyak. Dan ini kalau sudah terjadi apa? Panas, kemudian konsleting dan lain-lain, ini biasanya akan terbakar duluan. Nah, ketika sudah terbakar itu susah sekali nanganinnya. Dan kita tidak bisa untuk nyambung sembarangan ya teman-teman. Maksudnya ini putus, kita sambung kayak kabel biasa lah Pak, kita apa namanya, kita untir-untir gitu, nggak bisa. Jadi harus pakai alat khusus juga. Untuk memotongnya juga alat khusus, karena dari segi besarnya kabel tersebut. Nah, ini upaya pencegahan kecelakaan kelistrikan. Yang pertama ada pelatihan, nanti teman-teman akan belajar bagaimana melatih orang untuk bahaya kelistrikan, cara aman bekerja, ada tanda bahayanya, ada grounding. Nah, ini grounding. Grounding ini di Indonesia mungkin hanya diterapkan di perusahaan saja. Karena apa? Saya yakin di listrik rumah kita masing-masing juga belum ada groundingnya. Hanya kabel positif sama negatif atau netral aja. Pak, kalau positif sama negatif saja bisa, tapi belum ada apa namanya? Kalau saya bilang safety device untuk mencegah arus berlebih atau mencegah kerusakan dari alat tersebut. Kalau nggak ada groundingnya itu minusnya apa Pak? Biasanya kalau voltase naik turun itu akan menyebabkan apa namanya kerusakan alat. Ini grounding ini biasanya disingkat dengan GND, grounding. Atau gambarnya biasanya seperti ini. Nah, ini grounding. Biasanya kayak gitu. Nah, grounding ini jarang sekali kalau di Indonesia digunakan. Biasanya kalau teman-teman beli laptop luar atau dari luar negeri biasanya akan mendapat colokan itu yang kakinya 3.
Jadi nanti yang satu positif, yang satu negatif, yang satu ini grounding. Seperti itu. Jadi grounding memang di sini jarang sekali digunakan. Namun ketika teman-teman mau memiliki smart home ya, rumahnya mungkin mau dikontrol pakai HP yang pakai Bardi atau something itu dia harus menggunakan grounding. Karena untuk membuat alat elektronik tersebut itu menjadi lebih awet. Nanti ketika pertemuan saja di kelas, nanti akan saya bahas. Ada namanya listrik arus kuat, ada namanya listrik arus lemah, seperti itu. Jadi ada bedanya juga. Terus kemudian yang terakhir pemeriksaan rutin, jadi harus dilakukan pemeriksaan rutin. Dengan cara apa? Biasanya fisik cek itu sudah cukup. Jadi ada kabel terkelupas tidak, atau ada tambahan biasanya ada rodent control juga di sana. Kalau teman-teman nanti belajar mata kuliah biologi ya nanti atau HI nanti ada pengendalian tikus. Nah itu biasanya tikus itu dikendalikan agar tidak makan kabel. Nanti ya teman-teman kalau sudah di industri akan tahu. Oh ternyata tikus itu makannya bukan hanya bahan baku, tapi kabel juga. Nah ini praktikum nanti saja. Saya tambahkan satu slide lagi ya. Saya tambahkan satu slide lagi teman-teman. Share screen. Share. Terlihat ya teman-teman di ini. Sebentar. Oh ini tak pisahnya saja. Nah, gini aja, stop. Terus saya share screen. Window, nah ini share. Ya, ini materi kedua kita. Kalau tadi itu sebenarnya ini tentang praktek ya. Jadi lebih ke praktikumnya nanti. Nanti ini sangat berhubungan dengan praktikum. Nanti teman-teman akan praktikum instalasi listrik dan pengecekannya. Nah ini keselamatan instalasi listrikan. Nah instalasi kelistrikan itu apakah beda dengan sama? Namun instalasi itu biasanya digunakan untuk mengecek ketegangan bocor atau apa. Nah teman-teman ada yang tahu alat ini apa? Yang yang ada di situ ada yang merah sama kabel hitamnya itu. Mungkin ada yang tahu? Multimeter, Bapak. Multimeter, bener. Wah, iki ning omah duwe iki biasanya ya. Multimeter. Nah, cara kerjanya multimeter itu untuk mengukur berapa daya atau arus yang ada di situ. Nah, nanti selain multimeter ini ada juga test pen, ada juga alat lain yang untuk mengetes arus atau mengetes tegangan yang ada di kabel atau rumah tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke arus. Jenisnya ada dua, arus AC dan arus DC. Yang ini saya bilang tadi. Ya, nah, Pak, arus AC itu apa sih? Apakah AC yang bikin kita dingin itu? Enggak ya. Jadi arus AC itu alternating current atau biasanya kita sebut dengan arus bolak-balik. Nah, arus bolak-balik itu yang tidak stabil tadi, yang bisa naik turun tadi, itu namanya arus AC. Nah, ini yang berbahaya karena yang di rumah-rumah kita itu, dan dia punya kelebihan bisa menghantarkan arus yang besar. Nah, bisa menghidupkan TV kalian, bisa menghidupkan oven, bisa menghidupkan mesin cuci. Itu arus yang AC. Ini kebalik ya, apalah. Arus AC alternating current. Seperti itu. Nah, Pak, kalau arus DC contohnya apa? Ini kok enak Pak, lurus saja. Nah, ini yang lurus ini. Ini yang arus yang aman bagi kita semua. Arus DC biasanya ketika kita tersengat itu tidak menyebabkan apapun. Seperti itu. Contohnya arus DC apa Pak? Yang biasanya aki di motor kalian itu arus DC. Kemudian baterai itu arus DC juga. Eh, apa namanya? Baterai, kemudian HP kalian itu juga memakai arus DC. Jadi lumayan aman seperti itu. Makanya
Kalau HP kalian itu biasanya apa? Ini apa namanya? Kalau HP kalian biasanya dicas itu yang menyebabkan sebenarnya kerusakan kan di situ karena arus AC itu cukup berbahaya. Pak, apakah nggak bisa Pak kita ngecas dengan arus DC? Ya bisa mengecas dengan arus DC. Jadi contohnya kalau kalian mengecas dengan power bank itu berarti mengecas dengan arus DC. Itu bisa, tapi apa kendalanya? Lama karena dia tegangannya kecil hanya 12 volt seperti itu. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatif. Pak, kalau arus AC dirubah ke arus DC bisa nggak? Bisa. Pak, kalau arus DC dirubah ke arus AC bisa nggak? Bisa. Tapi harus ada power supply-nya atau harus ada apa namanya alat yang lain untuk merubah hal tersebut. Contohnya apa? Ketika kalian aplikatif di LED strip atau kita bisa bilang yang di rumah kalau kalian pasang lampu kelap-kelip ya, lampu kelap-kelip yang notabene itu biasanya strip yang panjang itu, yang roll-rollan itu. Nah, itu biasanya dia pakainya harus DC. Namun nanti biasanya sebelum ke situ ada namanya kotaknya. Atau inilah paling gampangnya laptop kalian. Laptop kalian ini kan nyolok ke arus AC kan. Begitu arus AC dicolok terus dirubah dirubah oleh adaptor di laptop kalian menjadi arus DC agar aman digunakan seperti itu. Nah, arus DC itu aman karena apa? Karena dia cuma searah bukan bolak-balik. Jadi bagi orang manusia juga aman. Namun dia mempunyai kelemahan yaitu tidak bisa mengangkat beban yang besar. Jika arus AC memang tidak aman tapi bisa mengangkat arus yang besar. Oh, seperti itu, Pak. Jadi AC itu bisa untuk mengangkat beban besar. Tapi listrik saya di rumah jepret, Pak, kalau ini pakai ini atau tidak bisa mengoperasikan mesin bubut. Seperti itu kan, teman-teman ada yang mungkin tanya kayak gitu. Nah, di arus AC itu ada lagi jenis kelistrikannya. Ada yang namanya satu pasa, ada yang tiga pasa. Nah, bedanya apa? Kalau satu pasa itu biasanya hanya yang lampu yang bawah ini aja, teman-teman. Jadi dia hanya positif sama negatif. Yang positif yang hitam, yang negatif atau netral kita bilang itu yang biru. Nah, nanti kalau ada grounding, biasanya ada tiga, ada satu lagi. Tapi di Indonesia memang tidak umum diterapkan hal itu. Nah, Pak, berapa tegangannya yang satu pasa ini? Satu pasa biasanya 220 tetap, teman-teman. 220. Jadi 220 volt seperti itu. Terus kalau tiga pasa itu gimana, Pak? Nah, tiga pasa itu biasanya untuk mengangkat mesin-mesin atau motor. Ini motor ya, teman-teman, bukan motor Honda atau Scoopy. Ini namanya motor. Motor itu yang digunakan di perusahaan untuk menggerakkan sesuatu, biasanya entah nanti menggerakkan mesin, mesin bubut, atau mesin berputar lainnya. Itu kita menggunakan motor. Nah, motor ini biasanya karena tegangannya cukup besar yang dibutuhkan. Ini biasanya menggunakan tiga pasa. Atau biasanya teman-teman paling gampang mesin bubut lah. Mesin bubut itu pasti tiga pasa. Karena tegangan yang dibutuhkan cukup besar. Biasanya yang satu kabel warna hitam ini 220, kemudian kabel satunya itu 380, teman-teman. Kemudian yang satu kabel lagi netral. Jadi bedanya itu. Nah, makanya biasanya, Pak, untuk pemasangannya gimana? Apakah sama dengan yang satu pasa? Tentunya berbeda. Nanti ada kakinya ada tiga sesuai dengan kabelnya masing-masing. Tenang saja teman-teman, nanti ketika mau memasang satu pasa atau dua pasa itu ada instruksinya di alatnya. Oh, ini yang pakai 380, ini yang pakai 220. Terus ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman. Pak, kalau listrik di rumah kita tiga pasa nih Pak, apakah masih bisa dipakai? Jawabannya adalah masih bisa dipakai untuk peralatan normal. Terus yang harus dilakukan apa? Yang dilakukan adalah tidak menggunakan yang 380 voltnya. Seperti itu. Nah, 380 ini biasanya salah satu dari kabel ini, antara hitam, coklat, ataupun yang abu-abu. Ini salah satu nanti dihilangkan. Teman-teman harus menggunakan multimeter tadi untuk ngetesnya. Jadi nanti dikonekkan yang multimeter di bawah ini ya, yang merah ke abu-abu mungkin, kemudian yang hitam ini ke hitam.
Karena positif ke positif nanti dicek, oh ini 220 atau 380. Nah, teman-teman nanti praktek juga menggunakan multimeter ya. Jadi nanti saya ajarkan juga bagaimana cara penggunaan multimeter, kemudian arus AC, arus DC, nanti semuanya belajar. Terus nanti biar teman-teman juga tahu dinamikanya, arus AC itu tidak selalu langsung 220. Kadang naik, kadang turun, kadang tidak stabil, seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan arus AC biasanya di rumah kalian kalau mau pakai komputer, mau pakai alat yang mesin cuci mungkin, AC yang besar-besar itu ya, biasanya mak-mak kalian akan pasangin namanya stabilizer di rumah kalian. Untuk apa? Untuk menjaga alat tersebut tidak rusak. Karena tegangan naik turun itu sangat fluktuatif ya teman-teman. Jadi tidak bisa kok 220 terus atau 380 terus. Kadang ya turun ke 120, kadang ke 200, kadang ke 300 mungkin. Kadang nanti ke 220 lagi seperti itu. Jadi dia naik turun kalau apa namanya arus AC itu. Seperti itu. Jadi untuk kelistrikan seperti itu. Ada 3 pasang, ada 1 pasang. Nanti kita akan bahas di praktik lah ya, yang paling jelas. Nah, ini jenis proteksi kelistrikan. Ada namanya MCB atau miniatur circuit breaker ya, yang paling ini yang tengah ini, yang warna biru muda itu miniatur circuit breaker. Kemudian ada ELCB yang Schneider yang orange. Nah, ini ELCB biasanya bentuknya seperti ini. Atau biasanya ada RCBO. RCBO juga sama sih bentuknya seperti ini juga, yang biru ini. Nah, nanti tinggal di sini tulisannya apa? Apakah MCB atau RCB atau RCBO. Untuk cara menghitung bagaimana dibutuhkan ini nanti next di pertemuan selanjutnya. Karena nanti apa namanya? Kita praktikum sekalian. Nah, bedanya kan tadi sudah tahu MCB itu miniatur circuit breaker. Fungsinya adalah untuk overload dari listrik atau arus pendek. Ketika terjadi konsleting itu MCB akan ngetrip. Bapak ini kok MCB-nya langsung jejer 3? Ya, biasanya ini untuk yang 3 fasa atau biasanya jejer 2. Macam-macam nanti teman-teman. Jadi jangan terpatok dengan MCB itu oh bentuknya kok satu, kok ada yang 3, gandeng semua. Itu tergantung sesuai dengan kebutuhan saja. Terus nanti yang RCBO juga, RCBO kan residual circuit breaker with overcurrent. Jadi dia proteksinya lebih dari LCB dan MCB. Seperti itu. Nah, LCB ini Arclight Circuit Breaker. Jadi untuk tegangan yang bocor ke tanah. Nah, kenapa kok rumah kalian jarang ada yang pakai ELCB? Kenapa? Karena ketika nanti pakai ELCB, listrik itu akan sering ngetrip jika rumahnya sudah tua. Nah, biasanya kan kabel ini kan dimakan tikus nih, ada kayak ini ilustrasinya ini. Kabelnya dimakan tikus mungkin, terus kemudian dia nyenggol ke tembok, itu dia akan ngetrip. Atau ketika kalian kesetrum, dia pasti akan ngetrip. Nah, ketika kalian kesetrum pasti dia akan ngetrip. Lah kok bisa Pak? Karena dia memproteksi tegangan bocor. Nah, ketika tegangan bocor, dia akan pasti ngetrip untuk memproteksi manusia dan apa listrik bocornya tersebut. Nah, kalau MCB listrik bocor tidak akan ngetrip. Hanya dia ketika short atau overcurrent dia baru ngetrip. Kalau enggak, dia tidak akan ngetrip. Seperti itu. Bedanya di situ. Kenapa kok tidak diterapkan semua, Pak? Ya sebenarnya kalian boleh menerapkan semuanya, namun mengingat biaya atau harga LCB ini kan cukup mahal ya. Jadi orang-orang juga ngapain juga pasang LCB kayak gitu. Padahal itu penting. Seperti itu. Ini sebagai orang ketiga ya, nanti kalian akan tahu, oh LCB itu ternyata penting. Namun ya minusnya itu LCB. Ketika ada tegangan bocor atau kabel terkelupas, kena tembok pun dia akan bocor, dia pasti akan trip. Seperti itu. Nah, kita lanjut di jenis-jenis kabel. Jenis kabel itu ada NYA, NYM, NYY, NYAF, NYYHY,
NYMHY, kemudian AJA ACSR, atau biasanya jaringan listrik tegangan yang di udara itu, yang kabel apa namanya, kabel saja yang ada di PLN itu. Nah, ini fungsinya ya teman-teman, bisa dilihat NYA itu untuk instalasi yang tertutup, karena dia itu lemah terhadap apa namanya, lemah terhadap tikus, lemah terhadap apa namanya, cuaca, jadi tidak bisa digunakan untuk di luar ruangan seperti itu. Karena proteksinya hanya memproteksi kabel dari panas, biasanya warnanya hitam atau biru, dan kabelnya cuma satu, itu biasanya NIA. Kalau NYM itu biasanya digunakan di rumah atau gedung-gedung. Ini aman karena apa? Karena dia sudah ada insulatornya. Contohnya insulator itu apa? Kita lihat di NYM ini. Nah, itu lingkaran besar itu insulator kabel ya, teman-teman. Bukan lingkaran biasa ya. Terus kemudian ada insulator lagi, kemudian dia baru tembaganya. Yang kuning-kuning ini tembaganya. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman ketika kabel NYM digunakan di rumah itu sudah boleh. Pak, kalau saya pengennya di luar ruangan atau saya pengennya di bawah tanah, ya pakai NYY. NYY itu proteksinya juga lebih kuat lagi dari yang biasa. Biasanya ada, dia kalau kalian belah itu dalamnya ada serbuknya putih seperti tepung gitu ya. Nah, itu biasanya anti tikusnya. Jadi dia tikus itu tidak doyan dengan kabel itu. Loh Pak, kalau apa, tikus nggak doyan, mending pakai kabel itu dong Pak kalau untuk rumah. Ya tergantung budget masing-masing, karena kabelnya cukup mahal jika NYY itu, karena khusus untuk di luar ruangan atau di bawah tanah. Kalau NYAF itu kabelnya fleksibel, itu biasanya untuk panel listrik. Nanti kita juga akan belajar ya. Terus ada lagi NYHY, ini kombinasi ya. Jadi ini untuk peralatan rumah tangga. Terus teman-teman jangan sampai nanti pakai kabel sound atau pakai kabel speaker ya untuk peralatan rumah masing-masing ya. Contohnya kabel speaker itu yang kayak gimana? Kabel speaker itu biasanya yang warna-warni teman-teman, terus tembus pandang. Nah itu sebenarnya serabutnya adalah untuk kabel speaker, jadi jangan digunakan untuk rumah tangga atau untuk mungkin dispenser atau mesin cuci kayak gitu ya, nanti terbakar. Atau untuk pengelasan lebih parah ya, ini itu pasti akan terbakar. Gunakanlah kabel yang sesuai standar. Contohnya apa? NYY ini. NYY ini nanti di kabelnya ada tulisannya berapa dia kuat menahan voltase seperti itu. Nanti di setiap kabel ketika praktikum akan saya tunjukkan nanti kabel ini itu kuat untuk berapa voltase, kabel ini kuat untuk berapa voltase, seperti itu ya. Karena Zoom ini agak terbatas ya, nanti minggu depan jika situasi sudah aman kita akan praktikum. Nah, ini yang mungkin SMA teman-teman belajar ada dua, ada yang seri, ada yang paralel. Yang atas adalah paralel, yang bawah adalah seri. Bedanya apa Pak? Bedanya jika seri itu ya ketika satu saklar dimatikan semua lampu ikut mati. Terus kalau paralel gimana Pak? Ketika satu dimatikan biasanya yang lainnya masih hidup atau masih bisa ditopang dengan yang lainnya. Jadi tidak harus mati semua. Nanti alat praktikumnya ada di paralel, ada di paralel. Nanti teman-teman analisa dulu ini paralel, kemudian nanti bisa enggak bikin seperti itu. Nanti bisa dicopoti juga alat praktikumnya ya. Nah, sistem distribusi listrik ini yang tiga kabel tadi. Ada fasa, netral, dan arde atau grounding. Nah, fasa itu yang positifnya, netral itu yang negatif, arde itu yang grounding. Pak, yang dialiri listrik yang mana Pak biasanya? Yang fasa atau yang positif. Itu pasti ada tegangannya. Jika nanti kalian pakai test pen, ya, nanti pasti nyala lampu test pennya. Nah, itu namanya kabel positif. Seperti itu. Jadi positif nanti harus diketemukan dengan negatif. Jangan sampai teman-teman nanti memiliki kesalahan yang sama kayak saya, kabel lampu saya tarik ternyata kabel negatif semua, ya nggak nyala, seperti itu ya. Itu kesalahan-kesalahan yang biasanya dialami oleh tukang listrik.
pemula seperti itu. Nah, ini penggunaan multimeter atau test pen yang tadi sudah pinter jawab ada multimeter. Nah, instalasi listrik yang baik itu seperti apa? Ini teman-teman bisa lihat ya, ada yang sampai amburadul, ada yang dipasang di panel tapi ya seperti itu. Nah, bedakan dengan yang ini. Nah, lebih enak dilihat yang mana? Lebih enak yang dilihat yang sini kan? Nah, itu instalasi listrik yang baik. Kabel pertama harus sesuai, mulai dari warna, kemudian fungsinya, jangan seperti yang kiri bawah ya, kiri bawah kita lihat itu memang sudah cukup cukup bagus tapi kabelnya pakai biru semua. Jadi akhirnya apa? Akhirnya nanti kalau ada kerusakan yang apa servis biasanya akan bingung. Terus kemudian yang kanan yang besar kita lihat kabelnya itu sudah ya seperti itu. Nanti teman-teman di perusahaan pasti akan mengalami kabel yang seperti sebelah kanan ataupun sebelah kiri atas. Nah, seperti itu. Nah, kabelnya sudah tua, sudah tidak sesuai standar warna lagi, pokoknya ditancapkan saja yang penting nyala. Biasanya kayak gitu. Dan biasanya ajaibnya kalau diganti kabel yang baru itu biasanya akan mengalami kerusakan atau konsleting. Ya itulah ajaibnya kelistrikan ya. Jadi nanti teman-teman akan menemui benda-benda ajaib kalau ada di perusahaan yang cukup tua. Pak, apakah itu rekomendasi Pak kalau yang seperti kiri atas? Tentu saja tidak. Sebagai HSE harus mendorong ke yang lebih baik dan sesuai dengan aturan. Fungsinya untuk apa sih? Jika kabel itu sesuai dengan warnanya seperti ini. Nah, jika sesuai dengan warnanya seperti ini, apa yang akan terjadi? Ya lebih mudah untuk nanti apa namanya? Servis atau nanti maintenance. Jadi nanti kalau yang dipikirkan teman-teman, ketika nanti ada kru maintenance itu tidak akan bingung. Jadi satu suara. Contoh nih, oh kabel merah ini kabel power untuk kabel mesin hammer mill kayak gitu. Berarti standarnya di perusahaan itu berarti kabel merah adalah untuk mesin hammer mill. Jadi tidak bingung lagi harus nyari kabel apa lagi. Oh kabel hitam itu untuk ini, kabel biru untuk ini. Nah, teman-teman, karena kita masuk di yang sini, ini namanya biasanya ada rangkaian selain MCB dan ELCB ada yang namanya microcontroller. Nah, microcontroller itu bisa mengaktifkan, mematikan, apa ya, intinya hanya menerima perintah-perintah kecil hanya kayak contoh 1 menit nanti matikan, 1 menit nyalakan, 1 menit matikan, 1 menit nyalakan. Nah itu biasanya termasuk ke dalam arus listrik lemah seperti itu. Nah kalau yang tampil di sini ini masih arus listrik kuat. Jadi di panelnya di MCB-nya itu arus listrik kuat semua. Nanti teman-teman jangan salah kalau punya teman yang katakanlah dia kuliah di elektro gitu ya. Elektronya harus ditanya dulu, elektronika atau elektro arus kuat. Jadi keduanya itu berbeda. Nanti teman-teman ketika tanya apa namanya arus listrik yang kuat ke orang elektronika gitu ya atau PLC gitu, dia pasti tidak tahu karena dia basicnya di arus lemah. Nah, kalau di apa nanti teman-teman tanya di arus kuat, kamu tanya PLC tentunya dia juga tidak tahu. Jadi ini arus listrik itu ada arus kuat dan arus lemah. Jadi harus dibedakan, tidak sama semuanya. Tata cara inspeksi ya, yang pertama sama seperti tadi ya, ketahui gambar instalasi karena gambar instalasi itu penting, warna kabel dan lain-lain. Kemudian gunakan APD, nanti teman-teman jika praktikum nanti menggunakan APD sarung tangan karet. Kemudian grounding instalasi listrik yang aman. Grounding itu yang seperti apa? Yang kabel ketiga biasanya untuk menghubungkan ke tanah. Karena sejatinya listrik mencari jalan lebih cepat ke tanah. Jadi kalau ada groundingnya kalian kesetrum kalian aman. Jika tidak ada groundingnya kalian kesetrum ya listriknya lewat badan kalian. Karena badan kita adalah konduktor listrik yang kuat seperti itu.
Oke. Ini regulasinya, ini puil sama kayak tadi ya, aturan warna kabel. Yang L ini positif ya, coklat atau hitam biasanya. N ini netral atau negatif ya, ini sesuai SNI biru. Ini PE ini grounding, hijau kuning biasanya. Dan Permenaker nomor 12. Itu saja. Ya, karena ini materi yang cukup panjang ya, teman-teman bosen. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang instalasi listrik. Minggu depan kita belajar merangkai instalasi listrik soalnya. Nanti kalau teman-teman enggak tanya banyak, kesetrum nanti. Sudah saya persiapkan alatnya, ya. Jadi alatnya nanti instalasi listrik. Jadi alat instalasi listrik ini nanti kalian bisa bongkar atau pasang lagi, ataupun nanti ya jika teman-teman berani nanti saya suruh bongkar saja. Karena ya untuk menunjukkan instalasi listrik itu tidak semuanya berbahaya. Nanti alatnya seperti ini teman-teman. Ya nanti kalian ngerangkai, ini kan sudah paralel, nanti di seri, caranya seri gimana, nanti harus ada yang praktikum per kelompok. Nah itu kan sudah ada MCB, sudah ada LCB, nah, insya Allah aman lah digunakan untuk praktikum. Jadi nanti kalau ada teman-teman kesetrum, tenang saja, sudah diproteksi dengan RCBO. Jadi nanti tidak terlalu signifikan bahayanya. Tapi jangan dicoba ya. Ini biasanya yang jiwa-jiwa muda ini saya mau nyoba RCBO Pak, saya pegang Pak. Jepret enggak kayak gitu. Jangan ya. Itu. Besok prakteknya pakai itu, nanti kita akan membongkar dan juga inspeksi gimana cara inspeksinya ini. Terus Pak, ini kan harus apa namanya setelah dari RCBO dia turun di sini di paralel, kemudian dia kecolokan yang satu ke lampu. Jadi ini diparalel lagi di sini. Nah, biasanya yang kesalahan pemula adalah, nah kalau ini jelas ya kabelnya biru berarti negatif. Ini yang kabel hitam berarti positif. Ini yang ke sini kan biru sama hitam berarti positif sama negatif. Nah, kita andaikan yang saklar yang di sini itu adalah PLN-nya seperti itu. Jadi PLN-nya nanti ini, kemudian dia masuk ke MCB rumah, kemudian masuk ke KLCB atau RCBO, setelah itu baru ke instalasi di rumah. Nah, kenapa kok MCB hanya kabel hitam saja Pak? Biasanya MCB hanya memproteksi beban berlebih saja. Biasanya beban berlebih kan di arus positif. Nah, RCBO kenapa kok dua-duanya Pak? Karena nanti yang diproteksi adalah keduanya. Jadi ketika dia bocor ataupun nanti nyetrum, itu kan nanti ada tegangan di sini melonjak atau menurun, dia pasti akan nge-trip. Seperti itu. Ya nanti jangan takut lah ya teman-teman, ini seru kok praktikumnya ya. Nanti yang mati paling kampus saja, tenang aja. Nanti listrik kampus pasti mati kalau kita konslet ya. Jadi jangan takut. Ya, karena sudah ada RCBO-nya, insya Allah masih aman buat kita praktikum. Kalau saya dulu praktikum hanya pakai MCB saja, yang dulu saya kuliah. Jadi kalau MCB saja ya kesetrum ya lumayan, saya masih kesetrum gitu. Itu. Jika ada pertanyaan, monggo teman-teman boleh bertanya. Saya persilakan. Ada pertanyaan tentang perkabelan atau tentang arus listrik? Nanti jika ada yang ragu-ragu nanti ya dibantu temannya ya karena satu kelompok ya. Jika ada yang mau ditanyakan saya persilahkan karena iya. Ini beneran teman-teman nggak ada yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya
Kita lanjut materi selanjutnya. Saya beri waktu 5 menit lah. Nanti mikirkan dulu pertanyaannya. Rabu. Saya sambil malesi WA dulu. Ya, jika tidak ada yang ditanyakan enggak apa-apa sih. Nanti kita akan langsung praktek saja di minggu depan ya. Sekarang untuk mempersingkat waktu, saya akan masukkan ke materi mana? Masukkan ke materi apa ya? Materi monitoring saja ya. Ya, saya yakin lah teman-teman sudah mulai capek ya karena materi terus ya. Ya, kita percepat saja lah. Materinya enggak banyak untuk monitoring limbah. Nanti teman-teman harus membuat pupuk. Per hari ini nanti dinilai di mata kuliah teori soalnya. Ya, kalau saya sebenarnya ya nggak rekomendasi karena di perusahaan itu pupuk itu enggak digunakan ya. Yang digunakan itu biasanya malah pemanfaatan. Jadi contohnya nanti eh, apa namanya limbah itu di perusahaan itu contohnya kan ada kaleng cat, ada mungkin apalagi ya selain kaleng cat, ada bekas limbah B3 entah itu nanti bentuknya drum ataupun bentuknya jerigen itu semuanya bisa dimanfaatkan. Nah, cara pemanfaatannya gimana? Cara pemanfaatannya ketika nanti limbah-limbah tersebut yang pertama harus teman-teman lakukan. Ini catat ya nanti semester berapa? Semester 6 pengelolaan limbah biasanya ketemu saya lagi. Yang pertama harus teman-teman lakukan untuk pemanfaatan limbah B3 adalah yang pertama membersihkan wadah atau limbah tersebut. Contohnya apa? Ya, yang paling simpel ya kaleng cat. Dibersihkan, dicuci, namun yang harus menjadi catatan adalah airnya tidak boleh dibuang ke lingkungan. Airnya harus diwadahi di wadah khusus yang tidak bocor ke lingkungan tentunya. Nah, itu diwadahi, kemudian setelah diwadahi, airnya disimpan kembali ke TPS B3 untuk dibuang ke pengolah atau pengelola limbah. Jadi nanti setelah itu bersih, nah setelah bersih, airnya sudah menjadi limbah lagi, apa yang harus dilakukan teman-teman? Ya, saya contohkan yang paling gampang, kita anggap ini itu kan wadah mos ya, ini kita anggap wadah cat lah ya. Nah, bagaimana cara pemanfaatan limbah ini? Kalau di rumah kita ya tinggal buang ya. Kalau di perusahaan kan enggak ya. Kalau di perusahaan bedanya adalah ketika ini contoh ini limbah cat atau kaleng cat lah ini ya bentuknya kotak enggak apa-apa. Nah, nanti ini dicuci dulu, cuci bersih, bekas-bekas catnya yang ada di dalam itu nanti dikeluarkan dulu ditampung di suatu bak atau tempat limbah gitu. Jadi dimasukkan ke TPS B3 lagi. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu ini kan ada merek-mereknya ya teman-teman. Ya walaupun di situ kelihatan buram ya, ini kan ada merek-mereknya. Ada merek mungkin kalau cat itu ada Propan, Avian. Itu semuanya harus dihilangkan dengan cara apa? Dicat ulang.
Jadi harus dicat ulang, dilapisi semuanya ini, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya harus dicat ulang dan menjadi produk baru. Nah, kalau sudah nggak ada mereknya, otomatis kan menjadi produk baru. Nah, itu baru siap digunakan untuk agenda lain. Contohnya untuk pot bunga, untuk tempat sampah itu boleh. Nah, tempat domestik ya ini saya maksud. Itu baru boleh. Namun jika kalian ini masih ada mereknya, selama tempat cat ini ada mereknya, itu tidak bisa digunakan untuk wadah apapun karena ini termasuk limbah B3 seperti itu. Jadi nanti kalian harus menjelaskan secara rinci gimana caranya pemanfaatan. Nah, nanti hubungan kalian kalau pemanfaatan ini sama siapa? Biasanya dengan bapak-bapak kepolisian. Kalian harus jelaskannya seperti itu. Jadi nanti harus dicat dulu Pak, harus diinikan dulu, terus ini harus dibuang ke pihak ketiga kayak gitu. Jadi untuk memanfaatkan suatu benda itu kalau di perusahaan tidak gampang, tidak segampang kita di rumah. Kalau di rumah mungkin, wah kaleng cat ini kosong, masih bisa kita gunakan, kita cuci, kita buang ke selokan mungkin ya, yang paling frontal. Nah, seperti itu. Kalau di rumah, mungkin di rumah tidak ada yang negur, tapi kalau di perusahaan, saya pastikan itu akan kena denda. Nah, terkadang yang miss itu apa? Kaleng thinner. Kaleng thinner itu ditinggal. Orang habis ngecat di area A gitu ya. Kaleng thinnernya mungkin habis, terus kalengnya ditinggal. Nah, itu juga sama. Itu akan menimbulkan denda atau biasanya ketika menjadi temuan sidak akan menimbulkan sanksi. Seperti itu. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke composting saja. Ya, sebentar saja ya composting, nggak apa-apa lah. Ya, walaupun ini mata kuliahnya ke biologi-biologian, tapi nggak masalah. Sebentar, sebentar, sebentar. Oke, composting. Nah, ini composting. Composting itu ya, ini POC dan composting judulnya. Ya, POC itu pupuk organik cair. Nanti kalian di rumah masing-masing bikin project ini hanya untuk CMPBL. Nah, itu sampah organik bisa menjadi composting, pemanfaatan limbah organik. Memilah sampah organik dan anorganik. Metode pengomposan. Nah, ini kalian tahu lah ya. Ya, pupuk organik itu intinya adalah pupuk yang berasal dari bahan alami, kotoran hewan, tanaman, limbah, dan bisa diperbaiki secara fisik biologis menjadi sumber hara atau bahan pembantu penyubur tanah seperti itu. Jadi itu merupakan biasanya apa? Biasanya kayak bekas makanan kalian, terus bekas makanan bukan wadahnya ya, ya contohnya nasi, kemudian ada makan pisang, berarti ya pisang itu bisa untuk daun-daun kering, itu bisa untuk pupuk organik atau composting. Bentuknya tentunya ada dua, bisa cair, bisa padat. Cair itu contohnya ketika kalian bikin suatu sop dan lain-lain terus dibuang itu bentuknya cair. Atau biasanya kalian bikin sirup atau apa itu bentuknya cair juga. Terus kalau padat itu biasanya bentuknya makanan-makanan kalian yang ada di rumah. Biasanya contoh nasi, kemudian ayam yang tidak termakan, tulang belulang, terus daun-daun itu kan termasuk bentuknya padat. Dan ini bisa menggerakkan juga nanti kalau teman-teman bikin kompos, nanti bisa menggerakkan ekonomi yang ada di sekitar kita. Nanti ini dibutuhkan di semester 5, insya Allah ya. Karena nanti teman-teman akan ditempatkan di UMKM. Nah, cara cara pengomposan yang paling sederhana yaitu teman-teman kalau bikin kompos ya paling gampang sekali adalah teman-teman nyari kotoran-kotoran yang ada di sekitar rumah. Biasanya kotoran ayam, kotoran kambing. Saya nggak recommended untuk
bahan makanan ya, karena bahan makanan itu akan lebih lama untuk menjadi komposnya. Ya memang bahan makanan bisa, namun nanti, teman-teman akan kesusahan kalau sudah mulai ini, ada bakteri pengurainya, ya kalau kita bilang belatung itulah, nanti akan jijik sendiri. Lah, mending teman-teman nanti bikin kompos dari kotoran-kotoran hewan, seperti kambing, ayam, kayak gitu-gitu aja nggak apa-apa. Ya nanti tugasnya teman-teman untuk CM ini ke depannya adalah untuk bikin pupuk kompos. Ya saran saya nggak usah banyak-banyak, cukup satu keranjang kecil gitu aja atau satu ember, nggak usah banyak-banyak. Yang penting nanti untuk mata kuliah teori kalian bisa untuk mempresentasikannya atau menggunakannya mungkin ya. Karena ini nanti akan berhubungan dengan mata kuliah teori. Nah, saran saya jangan menggunakan apa namanya bahan makanan ya. Ya boleh sebenarnya menggunakan bahan makanan, namun bakteri pengurainya itu kan bau. Nah, nanti teman-teman apa akan kesusahan. Ya, ya mending menggunakan untuk komposnya sendiri nanti mending menggunakan bahan-bahan kotoran hewan saja. Lebih lebih tidak berbau, yang pertama, yang kedua lebih gampang juga dicari ya kan. Kalau teman-teman di rumahnya punya ayam, nah itu kandangnya itu kan sudah termasuk dia sudah akan ke komposnya kan, tinggal nambahi bakteri starter dan lain-lain kayak gitu aja. Nih, cara-cara membuat kompos tentunya SMA teman-teman pernah ya yang IPA ya apa namanya bikin kompos mulai dari mengumpulkan bahan baku kemudian sampai jadi komposnya nanti bisa untuk media tanam. Seperti itu. Atau daun-daunan boleh, itu lebih mudah juga daripada nanti teman-teman pakai bahan makanan ya, karena ya akibat dari penguraiannya cukup menjijikkan ya. Nah, lanjut yang kedua adalah POC atau POC ini mirip kompos namun bentuknya itu cair. Ya, itu biasanya ekstraksi dari bahan organik atau fermentasi, biasanya mudah diserap untuk akar, untuk daun seperti itu. Nah, nanti biasanya untuk penggunaannya itu akan menggunakan semprotan teman-teman, yang semprotan apa kecil itu, disemprotkan ke daunnya, itu biasanya akan mudah menyerap. Dan ini biasanya hampir sama seperti pupuk kimia yang NPK, ya. Namun dia apa minusnya tidak se-strong NPK seperti itu. Hanya dia akan memperkaya nutrisi terlarut dan mudah terlarut di tanaman. Ini akan apa namanya manfaatnya untuk merangsang pertumbuhan batang, akar, daun, meningkatkan hasil panen ya tidak signifikan ya, tidak seperti pupuk kimia memang. Karena pupuk kimia itu sudah dirancang untuk eh, meningkatkan hasil panen benar-benar meningkat, tapi karena dia bersifat kimia biasanya akan merusak unsur hara tanah walaupun dia apa namanya pupuk ya. Judulnya adalah pupuk kimia, tapi dia juga merusak unsur hara karena tidak seimbang. Tapi kalau NPOC ini itu biasanya lebih seimbang karena dia tidak sekuat itu dan juga tidak sampai merubah struktur tanah. Hanya malah bisa memperbaiki struktur dan tekstur tanah seperti itu. Nah, kalau POC nanti kalian bikinnya dari urin ternak bisa, limbah hijau sayuran bisa, tulang ikan bisa, ampas kotoran ayam. Nanti yang diambil bukan kalau pupuk composting nanti kan yang diambil komposnya. Jadi untuk tanahnya itu. Nah, kalau POC nanti yang diambil adalah cairannya atau nanti biasanya kan akan keluar cairan. Nah, itu nanti akan kita ajarkan biar gimana caranya biar tidak bau. Nah, cara membuatnya siapkan bahan organik. Ya, biasanya yang paling gampang adalah kalau teman-teman ada kelinci, ya itu biasanya apa namanya pakai urin kelinci itu bisa bikin pupuk organik cair. Terus masukkan ke dalam drigen plastik ya, secukupnya saja. Tambahkan air bersih juga. Terus tambahkan ini yang penting EM4 atau aktivator untuk POC atau untuk pupuk organik cair. Nanti itu fermentasi ya teman-teman.
Terus ditutup, dibiarkan sampai 10 sampai 14 hari. Diaduk setiap 2-3 hari. Untuk apa? Karena ketika tidak diaduk nanti biasanya akan menimbulkan gas di sana dan bisa meledak kalau kalian tidak aduk. Kalian diamkan saja itu biasanya akan meledak seperti itu. Nah, nanti teman-teman yang paling penting beli ini aja, beli starternya untuk POC gitu aja. Pak, kalau nggak ada gimana di sekitar kita? Beli di Shopee ada. Ya, nanti untuk praktikum ini aja. Nanti kalian akan difoto. Kalau saya nggak akan nagih ini, saya akan nagih laporannya saja untuk yang POC ini. Ya. Nanti tapi di teori nanti akan ditagih prosesnya. Sama kalau nggak salah kelas kalian Bu Maria ya. Sama Bu Maria akan ditagih. Makanya kalian bikin kalau saya bilang sebisanya saja, seadanya peralatan karena ya memang agak minimalis ya. Nanti jangan bikin banyak-banyak, mungkin satu satu botol kecil gitu cukup atau satu botol 600 mili itu cukup sebenarnya. Nah, tapi kan untuk membuat POC ini itu kan butuh banyak kalau 600 mili itu. Jadi nanti teman-teman harus siasati. Nah, yang penting nanti teman-teman beli aktivatornya untuk membuat fermentasi aja. Pak, apakah ada cara lain? Kalau ada cara lain atau lebih simpel dari ini, boleh kalian terapkan. Entah nanti pakai mungkin ada yang punya kambing, boleh pakai apa namanya fermentasinya kotoran kambing boleh. Pak, kalau adanya cuma sayuran dan lain-lain, enggak apa-apa. Yang penting nanti jadi saja. Teman-teman tahu prosesnya. Dan ini berkelompok ya, enggak satu-satu kok, berkelompok. Nanti apa namanya kerja sama tim saja. Biasanya fermentasinya itu 2 sampai 3 minggu. Nah, paling cepat 2 minggu ya, 2 minggu selesai, atau kalau tidak 3 minggu baru dia akan membentuk cairan pupuk organik atau pupuk organik cair seperti itu. Nah, ini cara aplikasi saya kira nggak terlalu penting ya. Untuk cara aplikasi ya disemprotkan saja untuk tanaman sayur. Nah, POC hanya cukup segitu karena saya sendiri juga tidak terlalu menguasai karena ini mata kuliahnya Bu Ina ya yang lebih menguasai. Nanti tanya di teorinya jangan cukup banyak tentang POC ini enggak apa-apa. Tanya ke saya tidak terlalu mudeng tentang POC ini ya. Saya akan tambahkan satu materi yaitu tentang pengolahan limbah cair saja. Nanti kalian di teori ada pengolahan limbah cair, namun ini hanya tambahan saja. Yang mana ya? Partikel listrik. Oh, sebentar. Saya tutup dulu partikel listriknya. Der. Dan save. Saya tambahkan materi pengolahan limbah cair saja. Karena nanti kita akan bertemu semester 6, tenang saja nak. Ini punya Butias ya, saya catat sedikit. Ya, saya jujur saja ini punya Butias, saya catat sedikit, enggak banyak-banyak kok. Biar kalian enggak bosan juga. Ya, karena mata kuliahnya daring gini, cepat bosan. Ya, untuk limbah cair itu pengolahannya ada primary, ada secondary, ada tersier atau tertiary treatment. Jadi perlakuan limbah itu ada bermacam-macam dan juga perlakuan limbah itu bisa fisika, kimia, biologi, bla 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 atau dikombinasikan. Itu juga bisa. Ya. Nah, biasanya paling garis besarnya, saya ambil garis besarnya saja, itu biasanya yang pertama ada retreatment atau pengolahan awal. Itu biasanya apa Pak kalau retreatment? Retreatment itu biasanya didominasi dengan filtrasi. Jadi nanti limbah cair itu dipisahkan dengan limbah padat. Loh, kok bisa masuk Pak limbah cairnya? Ya bisa. Jadi nanti kalian di industri itu jangan kaget, limbah cair itu kan pasti macam-macam ya, bisa apa namanya? Bisa dari blow down boiler, bisa dari apa namanya?
air apa namanya MCK itu juga bisa. Jadi nanti tergantung baku mutu kalian, baku mutunya campuran atau baku mutu industri, itu beda. Jadi nanti kalau baku mutu campuran juga ada, baku mutu industri ada, baku mutu domestik juga ada. Jadi macam-macam ya teman-teman. Tergantung nanti baku mutu kalian ikut yang mana. Nah, yang pertama itu filtrasi. Biasanya untuk memfiltrasi di situ apa namanya? Kotoran-kotoran benda padat itu disaring. Jadi disaring ini biasanya pengolahannya kalau kalau orang bilang bahasanya secara fisika ya. Disaring dulu, nanti kan tinggal limbahnya saja. Nah, setelah tinggal limbahnya saja, setelah disaring masuk ke bak ekualisasi 1. Itu sudah mulai primer treatment. Setelah masuk bak ekualisasi, intinya bak ekualisasi itu apa? Bak ekualisasi itu bak pengendapan. Jadi diendapkan dulu semua apa namanya materi-materi yang terkandung di situ. Entah nanti tersuspensi atau tidak, nanti biasanya di bak nomor 2 ini mulai tersuspensi menjadi lumpur. Menjadi lumpur, setelah menjadi lumpur nanti biasanya apa? Setelah terjadi pengendapan dialirkan ke bak ketiga atau bak keempat di sini ya. Di bak keempat nanti biasanya dilakukan aerasi kalau memang menggunakan biologi. Ini menggunakan aerob atau anaerob dulu, harus dipilih dulu. Kalau menggunakan aerob berarti menggunakan bakteri. Kalau apa namanya anaerob berarti nanti menggunakan bakteri anaerob. Jadi harus dipisahkan dulu mau secara biologi, kimia atau apapun itu. Tapi nanti ada ketentuannya. Jadi ketika sudah lebih dari ini BOD-nya itu tidak bisa menggunakan aerob. Nah, ketika lebih dari ini parameternya itu tidak bisa menggunakan anaerob kayak gitu ada. Nah, aerob itu adalah pengolahan termurah yang ada sekarang ini. Jadi dia menggunakan apa namanya bakteri, kemudian bakterinya ditaruh di situ, ditaruh biasanya kalau enggak medianya itu biobol juga sarang tawon juga ada. Nah, sarang tawon itu bentuknya ya kayak sarang tawon. Nanti teman-teman cari ya sarang tawon untuk media bakteri biasanya pakai itu. Nah, setelah menjadi jenih diolah di situ aerob. Setelah aerob nanti masuk ke bak filter langsung. Kalau sudah memang parameternya memenuhi baku mutu. Atau jika tidak memenuhi baku mutu nanti bisa pengolahan lanjutan menggunakan anaerob. Bisa menggunakan bahan kimia lagi. Contohnya bahan kimia apa Pak yang sering digunakan untuk menstabilkan pH? Biasanya pakai H2SO4 untuk menjaga pH di range antara 6 sampai 9. Kenapa 6 sampai 9? Karena di range tersebut itu aman dan bakteri bisa hidup, tidak membunuh makhluk hidup. Kalau lebih dari itu biasanya akan mengakibatkan matinya makhluk hidup. Biasanya kalau zaman dulu itu dikontrol dengan adanya ikan, terus dengan adanya apa namanya uh, apa tumbuhan yang ada di bak terakhir. Namun sekarang peraturan sudah berubah. Ketika nanti ada ikannya di situ, itu akan menjadi pencemar tambahan. Jadi bebannya bertambah, bukan malah berkurang. Jadi makanya kalau ada bak seperti ini ya, sebentar. Jika ada bak seperti ini, nah ini saya pakai pulpen nih, gampang nih. Nah contoh ini bak terakhir ya. Biasanya di sini kan ada ikannya nih. Ini ada ikannya. Ini sekarang nggak bisa. Ini sekarang ikannya itu dihilangkan karena ikan itu akan menjadi beban cemar tambahan namanya. Nah biasanya lupa ikannya terus di mana Pak? Ikannya biasanya ditaruh di bak sendiri. Jadi ini ada bak di sini. Nanti kalian bikin bak di sini sendiri ya. Bak di sini sendiri. Nah ini yang dikasih ikan. Ini boleh disalurkan ke sini. Jadi airnya yang terakhir ini kan sudah jernih, sudah sudah aman digunakan. Nah, nanti kalian taruh di sini tanpa melalui proses IPA. Jadi ikannya ditaruh di bak sendiri untuk khusus bak kontrol di situ.
Nah, yang dari IPAL ini karena ini sudah jernih, ini bisa dimanfaatkan kembali untuk siram siram biasanya. Seperti itu. Jadi jangan sampai nanti teman-teman kalau di perusahaan masih pakai baikan, baikan sudah tidak boleh ya, harus dipisahkan dengan IPAL-nya sendiri. IPAL macamnya juga banyak, ada IPAL domestik, ada IPAL industri, nanti baku mutunya juga beda-beda, baku mutu campuran, baku mutu industri, baku mutu domestik. Nanti belajar IPAL bisa ber-SKS ya. Nah ini termasuk apa namanya pengolahan awal. Ini bisa untuk memisahkan yang filtrasi tadi kan untuk memisahkan kayu, sampah, plastik dan lain-lain. Kemudian pengolahan primer yang ekualisasi tadi ini yaitu mensedimentasi atau sedimentasi ini mengendapkan ya teman-teman. Diendapkan, kemudian mengendap disebut sludge. Makanya di industri itu ada yang namanya sludge ipal. Jadi lumpur kita bilang. Lumpur. Nah, nanti biasanya juga ada pemisahan partikel lemak atau biasanya ini grease trap. Nah, itu dipisahkan antara lemak, minyak dan lain-lain menggunakan grease trap. Kemudian masuk pengolahan sekunder. Ini biasanya apa namanya eh, diberi mikroorganisme yang tadi yang kita bicara masalah apa ya aerob tadi. Jadi menggunakan mikroorganisme untuk menghilangkan material organik yang masih ada tersisa di air limbah. Kemudian pengolahan akhir menghilangkan organisme penyakit. Nah, ini biasanya dilakukan dengan sinar UV. Bisa, yang paling enteng adalah sinar UV. Karena apa? Kalau sinar UV ini tidak akan berdampak ke airnya lagi. Nah, ada juga yang menambahkan klorin atau penjernih air. Klorin ini penjernih air ya. Nah, klorin ini biasanya digunakan terlalu banyak juga akan menimbulkan satu masalah juga. Biasanya beban cemaran tambahan harus dihitung juga. Yang paling aman memang pakai sinar UV. Namun sinar UV ini cukup mahal karena mengingat apa lampunya nyala 24 jam. Advanced treatment ini biasanya dilakukan, biasanya tidak, tergantung perusahaan. Itu misalnya menghilangkan kandungan fosfor ini atau amonia. Nah, ini biasanya berhubungan dengan pH lah. Nah, kalau pH-nya naik atau pH-nya turun nanti bisa ditambahkan H2SO4 atau dikendalikan. Biasanya tidak mungkin kalau pH-nya turun itu, biasanya pH-nya naik. Nah, ini contohnya pengolahan secara fisik, yaitu dengan trap atau filter. Kemudian pengolahan secara kimia nanti di sini dikasih apa namanya eh, bahan kimia seperti H2SO4, terus eh, tadi apa klorin itu juga termasuk pengolahan secara kimia. Itu biasanya di proses akhir-akhir saja. Nah, pengolahan secara biologi ini menggunakan bakteri tadi. Nah, bakteri mau pakai aerob atau anaerob. Tergantung kondisi dan tergantung parameter yang digunakan teman-teman. Nah, bentuknya biasanya water screening itu seperti ini, yang besar ya ini, yang kita lihat di dam, biasanya seperti itu. Nah, ini arahnya ke sini ya. Ini ada flank controlnya, kemudian ini ada grease trapnya. Jadi untuk grease dan lain-lain akan terperangkap di sini. Kemudian ini, kalau kita bilang ini adalah untuk menangkap grease-nya tadi. Jadi setelah di sini nanti grease-nya tertangkap di atas ini, ya, yang air bersihnya lanjut ke sana, ke proses IPAL selanjutnya. Nah, grease trap ini digunakan hanya di industri makanan, industri pantry itu juga pakai filtrasi grease trap juga. Untuk apa? Biasanya grease trap ini apa namanya? Ya grease trap ini untuk mencegah nanti kebuntuan pada pipanya atau nanti untuk mencegah baku mutu tambahan yang ada di IPAL tersebut. Karena IPAL itu beda-beda fungsinya. Kalau untuk domestik berarti untuk MCK, kalau industri berarti nanti harus mengolah biasanya harus hasil blow down boiler seperti itu.
Nah, nanti teman-teman jika apa namanya pengolahan tersebut menggunakan ini namanya WWT ya, waste water treatment. Itu biasanya menggunakan kimia. Nah, ini memang lebih mahal tapi ya lebih efektif memang. Ini untuk menghilangkan zat-zat pengotor. Kenapa zat pengotornya bisa hilang? Nah, pertanyaannya. Biasanya akan terpisah atau tersuspensi kita bahasanya secara lingkungan ya. Tersuspensi itu mengendap, teman-teman. Tersuspensi di situ, kemudian airnya menjadi jernih. Tidak penting, koagulasi, fluktuasi, nanti aja ketika praktikum di kelas ya. Nah, ini pengolahan secara kimia untuk menjaga pH di antara 6 sampai 9. Ini bersifat asam, ini bersifat basa. Nih, ini aerasi teman-teman. Aerasi itu paling gampang kalau kalian punya akuarium ya, itu ada gelembung-gelembungnya itu. Yang kalian kasih aerator namanya, yang ada gelembung-gelembung. Nah, itu termasuk aerasi. Nanti di IPAL yang besar itu pasti ada aerasinya. Untuk apa? Untuk bakteri hidup di sini. Jadi mikrobanya nanti hidup di sini semua untuk mengolah limbah yang ada di perusahaan. Jadi ini ada gelembung-gelembungnya, jumlahnya banyak. Nanti akan saya tunjukkan aja pas waktu praktikum saja. Termasuk nanti gambar IPAL, Dena IPAL itu seperti apa, bagaimana desainnya nanti saya tunjukkan. Ini juga bisa pengolahan secara biologi menggunakan enceng gondok. Jadi teman-teman, kalau ada enceng gondok di kali atau di sungai dekat kalian, itu untuk pengolahan zat pencemar bisa. Namun, ada catatannya. Jika mereka terlalu banyak, biasanya BOD dan COC-nya akan berkurang karena diserap oleh mereka dan akhirnya menyebabkan biota air mati. Jadi enceng gondok ini sebagai eh, dua sisi mata pisau. Jadi bisa membantu jika jumlahnya cukup, jika terlalu banyak akan meningkatkan COD dan BOD-nya dan menyebabkan biota yang ada di sana mati dan tidak mendapat sinar matahari ya tentunya karena enceng gondok ini berkembangnya cepat banget. Seperti itu. Dan jangan lupa enceng gondok ini biasanya mendangkalkan sungai. Jadi kalau banyak enceng gondoknya nanti kan dia nempel-nempel di situ kan limbahnya. Jadi dia akan membentuk suatu sludge di situ dan akhirnya mendangkalkan sungai. Nah ini proses aerob dan anaerob. Nah proses aerob itu hadirnya oksigen, intinya dengan hadirnya oksigen menggunakan bakteri ya, yang menggunakan aerasi tadi. Kalau anaerob yang berlangsung tanpa adanya oksigen. Jika tidak BOD air tidak melebihi 400 mg, itu proses aerob masih bisa. Tapi jika BOD lebih dari 40 mg per liter, harus menjadi proses anaerob. Itu aja. Nanti saya lihatkan hasil uji lah. Daripada nanti kalian bingung apa itu BOD, apa itu COD ya. Nanti daripada bingung nanti hasil uji lab ya perusahaan saya dulu nanti akan saya tampilkan waktu praktikum saja. Kalau di sini nanti tetap tidak mudeng nanti. Nah, ini pengolahannya. Biasanya ini ditunjukkan sekilas-sekilas saja ya. Ini pengolahannya biasanya menggunakan apa namanya gelembung-gelembung tadi sama ini biasanya diaduk juga seperti itu. Ya sudah. Discard. Nah, sudah. Hari ini kita belajar dua ya karena memang daring ya. Nanti ketika di kelas saja lebih seru. Bentar. Ketika di kelas saja lebih lebih bagus ya. Nanti kita akan praktikum sekalian. Jadi memang di sini saya mohon maaf agak kurang jelas ya mungkin ya karena ya satu dan lain hal karena kita sebenarnya mata kuliahnya praktikum ya. Yang teori kan sudah saya sampaikan tadi yang di K3 mekanik, dan nanti praktikumnya juga ada di K3 mekanik.
Nah, jika teman-teman ada pertanyaan mengenai air limbah dan lain-lain, saya persilakan ya. Raise hand boleh, langsung open mic boleh. Open mic aja lah, langsung nggak apa-apa. Jika ada yang belum jelas. Ini ada yang dari Konoha ini kayaknya. Yang Evadea ini. Wah, jauh-jauh dari Konoha kuliah di UNS ini. Saya melihat teman-teman dulu sih sebentar. Nah, Mbak Evadea, gimana? Konoha aman ini? Konohanya aman, Pak. Yang di Oh, sininya nggak aman. oh. Melewati zona merah ya ininya, rumahnya. Ya, kebetulan rumah saya di red zone, Pak. Dekat sekali dengan markas Gimana? besar. Sampai sekarang masih demo enggak? Kemarin terakhir. Oh, kemarin terakhir. Hari ini semoga Tapi aja. tidak tahu, Pak, hari ini ada atau tidak. Belum ada info. Ini kayaknya info A1 ini. Waduh. Dia ini info A1 ini. Oke, oke, oke. Ya, tetap hati-hati ya teman-teman karena kondisi lagi seperti ini kita enggak tahu ya. Walaupun kita jaga keselamatan nanti belum tentu teman-teman, belum tentu orang-orang itu akan menjaga keselamatannya sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi wajib diwaspadai juga karena ya situasi tidak menentu seperti ini. Tidak apa-apa, kita zoom aja. Nanti minggu depan, insya Allah kalau sudah mulai apa namanya, mulai aman, kita akan kelas apa namanya, online, offline atau luring. Ya, ada yang ditanyakan ini masalah air limbah. Kita ndak usah lama-lama, setuju ndak? Atau pengen sampai jam 12 nih? Gimana teman-teman? Bapak mau tanya, Iya, silakan. Siapa nih? ini nanti semua PPT-nya dikirimkan ya, Pak? Oh, saya kirim, tenang aja. Oke, Nanti Bapak, biar terima bisa kasih. dibaca-baca ya. Tenang aja, nanti saya kirim semuanya. Yang kemarin belum saya kirim ya, nanti saya kirim ya. Iya, Bapak, yang minggu kemarin belum. Iya, minggu kemarin kontrak kuliah belum saya kirim. Nanti saya kirim. Limbah, Bapak Rahmanisa. Mau tanya apa tentang limbah? Atau mata kuliah tadi nggak apa-apa sih? belum ada, Pak. Saya lupa. Sebenarnya tadi ada, tapi saya lupa pertanyaannya apa. Lah, lupa. Oke, Bapak oke. mau tanya satu lagi. Boleh. Ini nanti recordan Zoom-nya dikirim nggak ya, Pak? Mau dikirim? Boleh, Pak. Boleh, nanti saya kirim. Atau nanti saya upload di YouTube ya, nanti kalian download ya. Oke, Bapak. Terima kasih ya, Bapak. Ini kan soalnya kan ini apa namanya? Zoom-nya Mbak Indah. Nanti saya minta minta downloadkan ke Mbak Indah dulu. Biasanya seperti itu. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke. Ada yang lain mau bertanya mungkin tentang limbah? Nah, saya B3 limbah cair, insya Allah saya bisa mengerti. Kalau pupuk, mohon maaf ya. Ini juga baru bagi saya ya. Ya pupuk kompos saya tahu kalau kompos. Tapi kalau POC ini juga cukup baru bagi saya. Kalau kompos paling gampangnya ya kotoran hewan, ya kotoran hewan itu nanti difermentasikan, ditumbuk, kemudian di apa namanya ditinggal beberapa minggu, kemudian jadilah dia kompos. Yang paling gampang biasanya kotoran kambing atau kotoran sapi itu paling gampang menjadi kompos. Saya tidak sarankan komposnya menggunakan bahan makanan, sekali lagi saya tekankan karena nanti kasihan kalian, pasti bau dan banyak belatungnya ya. Nanti tidak menyusahkan teman-teman ya. Kalau untuk POC-nya nanti eh, apa namanya gunakanlah ya kalau ada ini biasanya air seni dari hewan-hewan seperti kambing atau apa namanya eh kelinci kayak gitu. Kalau ada ya, kalau enggak ada nanti beli bakteri starter aja di situ di Shopee ada nanti untuk membuat POC. Nanti bisa dibuat dari
pupuk biasa. Jadi untuk bahan makanan dan lain-lain itu bisa saja. Kan kalau POC nanti kalian tutup ya, jadi nggak kelihatan dan tidak berbau ya. Tapi kalau nanti kompos itu nanti kan biasanya terbuka, jadi takutnya nanti bau. Kalau POC kemungkinan tertutup dan kemungkinan bau cukup minim. Seperti itu. Bapak sama izin tanya satu lagi. Boleh, Ini silakan. yang pembuatannya minggu ini atau minggu depan, Pak? Harusnya di minggu depan. Berarti minggu ini nyiapin bahan-bahannya dulu aja, Pak. Minggu Nyiapin depan baru mulai bahan-bahannya. bikin. Ya, minggu Oke, depan Bapak. baru Terima mulai. kasih. Harusnya minggu depan. Nanti saya nggak akan nagih POC sama ininya ya. Nanti di teori kalian akan ditagih soalnya. Tapi disiapkan saja. Bagi saya tidak susah harusnya POC itu. Jadi yang penting nanti bukan jadi tidaknya pupuk kalau dari saya. Karena nanti dari prosesnya saja. Maksudnya gini, apa kendalanya itu disebutkan saja nanti dalam laporannya yang CM itu ya. Itu sudah cukup bagi saya. Terus apa kendalanya, terus jika jadi nanti apa yang bikin kalian tantangannya apa, itu aja yang dijelaskan. Nanti saya jelaskan lebih lanjut di pertemuan selanjutnya lah ya, di prakteknya. Untuk minggu ini mungkin materinya enggak banyak. Oh iya, saya kirim. Materinya enggak banyak karena keterbatasan dalam Zoom juga. Mungkin yang akan banyak mulai minggu depan ya. Tapi kalau teman-teman nanti request, Pak, ini karena hari ini tidak efektif Zoom, saya mau kuliah lagi di di jam pengganti, itu boleh ya. Jadi nanti minta saja, jangan sungkan-sungkan, tenang aja. Karena nanti sebenarnya paling seru nanti ini ketiga mekanik, karena mekanik kita akan melakukan inspeksi dan pakai alat seperti itu. Sebisa mungkin nanti ada alatnya. Nanti saya bawakan juga untuk multimeternya. Jadi nanti teman-teman satu persatu per kelompok belajar menggunakan multimeter sama rangkaian listrik. Nanti jika bisa teman-teman saya suruh ngerangkai entah seri atau paralel, atau nanti bisa juga belajar yang mata kuliah kita itu yang pertama adalah kalau tidak salah listrik, kemudian pesawat angkat, pesawat tenaga dan produksi ya, baik motor dan kawan-kawannya itu. Kemudian masuk di ketinggian sama pokoknya yang terakhir saya ingat itu inspeksi P2H. Nanti inspeksi P2H prakteknya juga cukup real ya, karena nanti kalian akan inspeksi kendaraan kalian sendiri. Nanti kita di luar ruangan saja kalau itu. Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Berarti belum ada, Bapak. belum ada. Ini materi saya sudah habis ini. Mau lanjut apa nih? Kalau ada pertanyaan tentang limbah malah enggak apa-apa. Nanti saya jabarkan lagi. Atau teman-teman sudah mulai capek? Karena Zoom ini memang melelahkan ya. Gimana Rehan, mau demo? Lanjut demo habis ini. Ada yang ikut demo dari kelas ini? Enggak ada? Enggak usah lah ya, nanti keseret kerusuhan ya. Nanti di rumah saja ya. Jika tidak ada, akan saya akhiri, tapi saya tanya teman-teman dulu nih, kalau saya akhiri jam 10 ini, teman-teman terima nggak 2 jamnya? Nanti saya Terima, Pak. dituntut lagi, Pak, masih sisa 2 jam loh, Pak. Ya, nanti jika ada keberatan ya, nanti nggak apa-apa, kita mengganti nggak apa-apa. Ya, minggu depan kita akan mengganti tidak apa-apa. Tenang saja. Ini jamnya masih banyak soalnya.
Ya, jika tidak ada pertanyaan, saya dirasa cukup. Saya akhiri kalau gitu. Jam 9.56 ya. Nanti sekalian saya kirim PPT-nya, videonya ini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Bapak. Terima kasih banyak, Terima kasih, Bapak. Oke, Bapak. makasih. Makasih, Pak. Oke, teman-teman bisa live ya. Makasih ya. Dus, 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 dus. End.